Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga belajar PKPM Mubarak yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Pak Ujang Ahmad Sidik selaku tutor PKN. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang unit 2. Unit 2 yang berjudul Satu untuk Semua. Baik teman-teman, sebelum kita bahas unit 2 ini yang berjudul Satu untuk Semua, mari kita lihat dulu sejarah ke belakang tentang sejarah Indonesia. Indonesia dijajah kurang lebih selama 350 tahun. Tentunya bukan waktu yang sangat pendek sekali, 3 abad setengah. 3 abad setengah. Mengapa sih? Kok bisa? Kok bisa? Indonesia dijajah selama 350 tahun. Mengapa? Padahal Indonesia tergolong negara yang sangat luas, terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak laut. Tapi mengapa kok bisa dijajah sampai 350 tahun? Perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan. Sejarah mencatat penjajah sampai menjajah selama itu penyebabnya adalah karena dulu perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan di era-era penjajahan masih berjalan secara gerilya atau bergerak sendiri-sendiri, sehingga sangat sulit sekali untuk mengalahkan penjajah. Oke. Pada unit 2 ini juga berkaitan dengan Pancasila. Oke. Pancasila. Kaitannya dengan Pancasila di bagian bawah burung Garuda itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Yang kita bahas adalah tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kita kembali lagi pada sejarah, teman-teman. Mengapa kemudian bangsa Indonesia bisa merdeka? Pada tahun 1908 muncullah pergerakan Budi Utomo. Itulah yang menjadi cikal bakal perjuangan bangsa Indonesia, yang kemudian disempurnakan oleh pergerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Semua pemuda Indonesia menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Kembali lagi kepada materi, ya, integrasi. Apa sih itu integrasi? Integrasi adalah penyamaan perbedaan antara satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak ras. Namun alhamdulillah bangsa Indonesia sampai dengan 75 tahun merdeka ini, antar suku, antar bahasa yang berbeda itu masih tetap bersatu. Apa sih penyebabnya? Yang menjadi pendorong faktor integrasi antara lain: satu, faktor sejarah yang menyebabkan rasa senasib dan seperjuangan akibat penjajahan Barat dan Jepang di Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia dijajah kurang lebih selama 350 tahun. Itu yang menjadi faktor pendukung yang pertama. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia juga menjadi faktor pendorong. Bisa dilihat di sana. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun teman-teman, dalam integrasi ini ternyata juga ada penghambatnya. Ada penghambatnya. Ini yang D juga. Sekarang kita masuk ke penghambatnya. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia berciri bineka.
dalam hal kesuku bangsaan, agama, bahasa daerah menjadi embrio atau menjadi penyebab perpecahan bila tidak ada kesadaran untuk bersatu. Perbedaan itu kadang masih menjadi penyebab perpecahan. Warna kulit juga bisa menjadi penyebab perpecahan. Negara Indonesia begitu luas yang terdiri dari kepulauan yang terkesan terpisah dari satu yang lain, yang sebenarnya masih wilayah kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia kan terdiri dari Sabang sampai Merauke, yang mungkin memang terpisah antara satu pulau dengan pulau yang lain, dibatasi oleh laut, dibatasi oleh suatu batas wilayah. Nah, juga kesannya gimana ya? Seperti terpisah. Sebenarnya tidak. Kita masih satu kesatuan wilayah Indonesia. Yang ketiga, pembangunan nasional yang data belum merata. Ya, itu juga salah satu penyebabnya. Pembangunan nasional antara satu dengan yang lain memang belum merata. Sebenarnya itu bukan jadi penghambat. Itu hanya menjadi suatu daerah tertentu apabila mungkin tertinggal pembangunannya, harusnya itu menjadi pemicu pembangunan nasional yang menjadi lebih baik. Yang keempat atau yang D adalah tantangan di era globalisasi. Seperti yang kita tahu teman-teman, kecanggihan di era globalisasi semacam ini menjadikan masyarakat Indonesia itu semakin individual. Pokoknya saya, yang lain tidak. Yang penting saya, nggak mau bekerja sama. Itu adalah tantangan terbesar, faktor penghambat integrasi nasional. Dari penjelasan saya ini, dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya, saya harap teman-teman bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah kita, Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Di 75 tahun Indonesia Merdeka ini, mari kita nyatakan bahwa NKRI harga mati. Jangan sampai ada suatu wilayah lagi yang merdeka. Apalagi di era pandemi ini, COVID-19 ini, mari saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersatu, bahu-membahu, memutus rantai penyebaran corona atau COVID-19. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kita tidak bisa berpangku tangan kepada pemerintah. Kita harus dukung pemerintah, kita harus bersatu dalam penanganannya. Semoga di era pandemi ini segera berlalu dan kita menjalani hidup sebagaimana biasa. Terima kasih Bapak Ibu warga belajar KP Mubarok. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.